Salam, selamat pagi keluarga besar GSIA di Jawa Barat. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik pasal 28 sampai pasal 30 dengan tema Allah menjaga Hizkia untuk rencana yang besar. Dalam pasal 29 ayat 10 berkata, "Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita." Saudara, adalah satu kerinduan daripada Hizkia sebelum dia menjadi raja adalah melakukan restorasi secara besar-besaran, dan itu dia lakukan ketika dia menjadi raja. Di pasal 29 dia melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya Ahaz adalah raja sebelum dia. Di pasal 28 kemudian pada umur 20 tahun ayahnya menjadi raja, dan 16 tahun dia kemudian memimpin sebagai raja di Yerusalem. 3 hal saudara yang paling tidak kemudian dilakukannya dalam pasal 28 ayat 1, 2, 3, 4 yang menyebabkan kemudian Allah meninggalkannya. Bersama kemudian umatnya ditinggalkan Tuhan oleh karena kelakuan yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Itu sebabnya umat-umatnya juga mengikuti. Yang pertama, dia melakukan yang di pasal 28. Sungguh jelas ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Itu di ayat 1. Saudara, dan di ayat yang kedua, dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, maka dia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal yang membakar korban juga di Lebak Ben Hedon, dan membakar anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dikalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat kemudian keempat, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara, 3 hal itu paling tidak kemudian yang menyebabkan Allah meninggalkannya. Sehingga di ayat 5 sangat jelas Allah kemudian menyerahkan dia. Allah menyerahkan kemudian raja itu ke tangan raja orang Aram, lalu kemudian mengalahkannya, dan mereka kemudian masuk dalam penindasan dan sebagainya. Tuhan meninggalkannya oleh karena dia tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dia tidak hidup mengikuti kemudian pola hidup ayahnya Yotam. Kalau dia melakukan seperti kemudian ayahnya, tentu tidak seperti itu. Walaupun kemudian pada ayat 9 di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Dia pergi untuk kemudian menemui tentara yang pulang ke Samaria, lalu berkata kepada mereka, ada banyak hal nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya supaya kemudian mereka meninggalkan cara hidup yang tidak baik, yang menyebabkan kemudian bangsa itu secara jelas di depan mata kemudian sudah menderita. Secara jelas Allah meninggalkannya. Itu sebabnya saudara, keinginannya hanya sampai ke situ disampaikannya, tapi Tuhan menjaga kemudian Hizkia. Pada pasal 29 ketika Hizkia berumur 25 tahun dan dia diangkat menjadi seorang raja 29 tahun, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan sepanjang itu juga kemudian Tuhan menyertai serta kemudian bangsa. Ada 3 hal yang dilakukan restorasi secara besar-besaran terhadap kemudian bangsa itu, supaya pertama, ketika dia menjadi kemudian raja, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Ia menguduskan, dia membersihkan, dia melakukan satu perapian yang menurut dia, supaya kemudian tempat ibadah itu pantas seperti yang Tuhan mau. Kedua, dia memulihkan umat itu, umat yang terluka, umat yang kemudian sudah berada dalam tekanan, dalam kemudian keletihan, kelesuan, dan segala hal yang menyebabkan mereka sudah banyak hal yang mereka alami kemudian tidak menyenangkan. Yang ketiga, dia mengembalikan supaya bangsa itu kembali kepada kemudian Tuhan. Pada pasal 30
Mereka kemudian mulai melakukan Paskah, beribadah, dan rencana apa yang menjadi kemudian keinginannya dia lakukan secara besar-besaran dan disambut oleh mereka. Syukur puji Tuhan. Hizkia dipakai Tuhan, dijaga Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar, dan bangsa itu dipulihkan. Paling tidak selama kemudian 29 tahun dia menjadi raja, Tuhan menyertai mereka. Demikian juga kita di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Jagalah hubungan kita agar kita tetap melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan berpaling dan melakukan sesuatu yang salah. Jaga iman kita, jaga semuanya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.